Dua media besar yaitu Time menobatkan penyanyi Taylor Swift sebagai Person of the Year 2023 dan CNN's Business Person of the Year. Ia adalah musisi terkaya dengan pendapatan mencapai 2 miliar dolar AS atau sekitar 31 triliun rupiah. Mbak Taylor, sebutan akrab netizen Indonesia, bukan umumnya entitas bisnis yang menjalankan usaha, tidak juga menjabat sebagai CEO. Ia adalah penyanyi, seniman, dan penghibur. Namun bagaimana pendapatannya bisa begitu besar dan sosoknya menjadi magnet dunia? Mbak Taylor tidak perlu menjalankan perusahaan besar atau memimpin bank sentral untuk mendapatkan kekuatan ekonomi yang besar. Akan tetapi kekuatan bisnis melekat pada dirinya ketika ia berkeliling dunia dalam sebuah tur yang bernama Eras. Pendapatan melimpahnya didapat dari penjualan musik, royalti, tiket pernak-pernik, dan penjualan tiket film. Dia memiliki basis penggemar setia yang datang dengan kekuatan penuh untuk berbelanja. Sekali lagi, berbelanja. Tur Eras di 17 negara bagian menjadi ladang cuan Mbak Taylor dan negara tempat konser diadakan. Misalnya saat konser di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat, sebanyak 24.000 kamar hotel dipesan dengan harga premium. Swift juga memberikan bonus $100.000 Amerika Serikat kepada para pengemudi truk dalam turnya. Secara total, dia membagikan bonus lebih dari $55 juta AS kepada staf termasuk penari, kru, dan catering. Lalu mengapa Mbak Taylor begitu memukau banyak kalangan dan bisa dengan mudahnya mendatangkan cuan? Seperti yang sudah banyak orang tahu, dia memiliki kemampuan bercerita alias pendongeng atau storyteller, dan bahkan dirinya adalah cerita itu sendiri. Setidaknya ungkapan itu muncul dalam penjelasan mengenai pemilihan Taylor Swift sebagai Person of the Year. Saat Swift menceritakan sebuah kisahnya melalui lagu, publik pasti akan mendengarkannya karena tahu itu akan menjadi cerita yang bagus. Lalu dunia akan menonton, mengklik, menangis, menari, ikut bernyanyi, pingsan, dan membiarkan karyanya menjadi lagu sebuah pengiring kehidupan mereka. Gila-gilaan fenomena Mbak Taylor membuat 10 kelas di perguruan tinggi yang khusus membahas fenomena Swift ini, baik yang membahas karyanya maupun sisi bisnisnya. Pada 2022, contohnya Clive Davis Institute di University New York mengumumkan kursus yang berfokus pada Swift. Universitas lain di seluruh dunia juga punya kursus mereka sendiri. Bertajuk Psikologi Taylor Swift, Bunyi Nyanyian Taylor Swift, dan Sastra Versi Taylor. Menurut mereka, kesuksesan Swift melengkapi kemampuan bermusiknya. Dari segi musik, Swift telah memecahkan banyak rekor. Agustus lalu, dia menjadi musisi perempuan pertama dalam sejarah Spotify yang mencapai 100 juta pendengar bulanan. Swift telah mencapai 12 album nomor 1 di Billboard, terbanyak oleh artis perempuan, menyalip penyanyi legendaris Barbara Streisand awal tahun lalu. Dia juga solois perempuan pertama dan satu-satunya yang 3 kali memenangkan Album of the Year dari Grammy Awards untuk Fearless 2009, 1989 2015, dan Folklore 2020, masing-masing dalam genre musik yang berbeda. Ini adalah penghargaan atas keahlian Swift dalam menulis lagu untuk bermacam-macam audiens. Lebih dari itu, dari sisi bisnis, dia menguasai pengetahuan untuk membuat temuan-temuan baru, terus mengembangkan citra diri, dan terus berupaya agar suaranya tetap relevan dengan industri musik yang terus berubah. Kemampuan beradaptasi ini memungkinkannya memperluas basis penggemarnya, menaklukkan genre-genre baru, dan memperkuat statusnya sebagai ikon pop global. Kecerdasan bisnis Swift juga terlihat dalam kemampuannya memanfaatkan mereknya dan keterampilannya agar selalu terhubung dengan penggemarnya secara pribadi. Melalui platform media sosial, dia berbagi berita, menceritakan inovasi-inovasi Swift, memberikan gambaran sekilas kepada penggemar tentang kehidupan pribadinya, dan menciptakan keintiman. Yang sedang lesu berbisnis, tidak ada salahnya mengadaptasi strategi Mbak Taylor. Siapa tahu ampuh buat bisnis menjadi segar kembali.